Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar, Ibu Fafa. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang aplikasi sensor kimia sebagai biosensor berbasis DNA. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM akhiran 083. Perkenalkan, nama saya Alvina Anastasia dengan akhiran NIM 100. Perkenalkan, saya Stanislaus Tio dengan akhiran NIM 79. Perkenalkan, saya Nurlina Nabia dengan akhiran NIM 097. Ya, berikut daftar isinya bisa dilihat dari poin 1 sampai 9, yaitu yang pertama ada pengertian, karakteristik, prinsip kerja, klasifikasi, proses deteksi, aplikasi industri, kelebihan, serta kekurangannya, serta contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa itu sensor kimia. Nah, sensor kimia adalah alat yang mendeteksi perubahan sifat fisik, kimia, atau optik suatu zat sebagai respon terhadap interaksi dengan senyawa tertentu. Alat ini mengubah fenomena kimia menjadi sinyal listrik yang dapat dianalisis. Nah, terdapat beberapa jenis sensor, yaitu ada sensor optik, sensor elektrokimia, sensor elektrik, dan sensor sensitif berat. Kemudian yang kedua yaitu ada karakteristik sensor. Nah, karakteristik sensor itu ditentukan dari sejauh mana sensor tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali zat yang ingin dideteksinya. Kemampuan mendeteksi zat tersebut meliputi ada sensitivitas. Nah, sensitivitas atau kepekaan yaitu sebagai kemiringan kurva kalibrasi, yaitu respons sensor sebagai fungsi konsentrasi gas yang diukur. Nah, untuk kurva kalibrasi sendiri itu biasanya berupa garis lurus, serta semakin tinggi sensitivitas atau kemiringan kurva, maka semakin baik kemampuan sensor untuk membedakan konsentrasi yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu ada selektivitas. Selektivitas suatu sensor itu mengacu pada kemampuannya untuk merespon gas secara kuat terhadap semua gas pengganggu yang mungkin ada. Selektivitas keseluruhan sensor dalam konteks tertentu adalah nilai minimum di antara selektivitas gas target terhadap semua kemungkinan gas pengganggu. Kemudian yaitu ada waktu respon. Nah, waktu respon sendiri yaitu waktu yang dibutuhkan sensor untuk mengubah sinyal outputnya dari keadaan awal di udara atau baseline ke persentase tertentu dari nilai akhir. Dan itu bergantung pada aplikasinya. Waktu respon sensor yang realistis bervariasi di antara detik dan 20 menit. Waktu respon juga bergantung pada gas dan konsentrasinya. Selanjutnya yaitu ada recovery atau waktu pemulihan, yaitu ketika keadaan gas berhenti hadir, sensor harus memulihkan nilai dasarnya sesegera mungkin agar siap merespon lagi. Waktu pemulihan didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan sensor tanpa adanya gas untuk beralih dari respon tertentu ke persentase tertentu darinya. Untuk persentase yang paling umum digunakan adalah 10%, tetapi terkadang 50% juga digunakan. Selanjutnya ada stabilitas.
yaitu kemampuan sensor untuk menghasilkan kinerja respon yang dapat diulang dari waktu ke waktu. Sensor yang baik memiliki sifat yang menunjukkan sinyal yang stabil dan dapat direproduksi selama setidaknya 2-3 tahun. Terus yang terakhir ada batas deteksi. Jadi dalam banyak aplikasi, sensor harus mampu mendeteksi konsentrasi gas target yang sangat rendah. Batas deteksi sendiri yaitu adalah konsentrasi terendah yang dapat dideteksi oleh sensor. Selanjutnya ada prinsip kerja biosensor berbasis DNA, yaitu dengan reaksi biologis antara bioreseptor dan target yang akan menghasilkan ion atau elektron. Kemudian diubah menjadi arus listrik, potensial, atau sifat listrik lainnya dari larutan. Berfungsi dengan memanfaatkan interaksi antara bioreseptor seperti DNA probe dan target DNA. Sinyal biologis dapat diubah menjadi sinyal listrik yang dapat dideteksi yang sebanding dengan konsentrasi target oleh transducer dan ditampilkan pada komputer. Penggunaan material seperti grafena dan elektroda karbon termodifikasi emas meningkatkan sensitivitas dan akurasi deteksi. Biosensor ini sangat efektif dalam aplikasi seperti deteksi kontaminasi makanan dan identifikasi spesies. Selanjutnya ada proses deteksi DNA. Proses deteksi DNA sendiri diklasifikasikan lagi menjadi 3. Yang pertama ada pembuatan dan modifikasi elektroda biosensor, imobilisasi probe DNA dan permukaan elektroda, dan pengolahan sinyal serta pembacaan hasil. Yang pertama, pembuatan dan modifikasi elektroda biosensor. Elektroda bisa terbuat dari emas atau karbon yang dimodifikasi dengan dilapisi polimer atau partikel nano untuk meningkatkan kemampuan deteksinya. Probe oligonukleotida yang merupakan potongan DNA tunggal akan diikat pada permukaan elektroda. Kemudian yang kedua, imobilisasi probe DNA pada permukaan elektroda. Probe oligonukleotida yang dirancang untuk mengenali urutan DNA tertentu dipasang pada permukaan elektroda dengan teknik amobilisasi, yaitu dengan mengikatkan probe DNA ke permukaan elektroda menggunakan interaksi kimia atau fisik. Yang terakhir, pengolahan sinyal dan pembacaan hasil. Setelah dilakukan hibridisasi DNA, akan terjadinya perubahan sinyal yang terdeteksi oleh elektroda lalu dikirim ke sistem pembacaan seperti recorder atau komputer. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menentukan apakah DNA target ada dalam sampel dan seberapa banyak konsentrasinya. Selanjutnya ada klasifikasi sensor. Klasifikasi sensor yang pertama adalah sensor langsung, sensor yang bekerja pada reaksi kimia yang menghasilkan besaran elektrik seperti resistensi, tegangan, arus atau kapasitas yang tidak ada proses transducer. Nah, di sini ada gambar misal fenomen atau misal suhu atau cahaya yang akan dideteksi, kemudian akan melewati tahap sensor, yaitu alat untuk mendeteksi atau mengukur suatu besaran fisik seperti variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia. Nah, setelah itu akan diubah menjadi sinyal listrik. Sensor langsung sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sensor elektrokimia dan sensor gas katalik. Sensor elektrokimia adalah alat yang dapat mendeteksi senyawa kimia dan mengubahnya menjadi besaran listrik. Sensor ini dibuat dengan sintesis kimia anorganik dan memiliki banyak aplikasi, seperti mengukur kadar glukosa dalam darah manusia, mendeteksi merkuri dalam kosmetik, dan memantau kondisi kesehatan. Kemudian sensor gas katalik, yaitu suatu perangkat eksperimental yang mempekerjakan pengukuran aktif teknik ditambah dengan sel elektrokimia yang cukup sederhana.
Selanjutnya yang kedua adalah sensor kompleks, di mana sensor yang secara tidak langsung menghasilkan besaran elektrik, melainkan dibutuhkan bantuan transducer lain pada sensornya untuk menghasilkan besaran elektrik. Di sini ada gambar yaitu fenomena yang bermisal suhu atau cahaya yang akan dideteksi, kemudian akan melewati tahapan sensor yaitu alat untuk mendeteksi atau mengukur suatu besaran fisik berupa variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia. Namun setelah itu harus melewati transducer terlebih dahulu sebelum menjadi sinyal listrik. Transducer adalah perangkat keras untuk mengubah informasi suatu bentuk energi ke informasi bentuk energi yang lain secara proporsional. Sensor transducer digunakan untuk mendeteksi kondisi suatu proses. Baru setelah itu akan menjadi suatu sinyal listrik. Sensor kompleks sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu detektor massa dan sensor enzim. Detektor massa bekerja dengan memanfaatkan perubahan massa yang sangat kecil dari kimia teradsorpsi molekul untuk mengubah sifat mekanik dari suatu sistem, disebut sebagai massa, gravimetri, atau ditimbang sensor. Kemudian sensor enzim adalah perangkat yang menggunakan enzim sebagai bioreseptor untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi analit dalam sampel. Enzim adalah protein yang mengkatalisis reaksi biokimia tertentu. Selanjutnya adalah aplikasi industri. Sensor kimia berbasis DNA dalam industri kimia memiliki aplikasi penting, terutama dalam deteksi kontaminasi dan pemalsuan produk. Contohnya adalah sensor kimia DNA elektrokimia menggunakan screen printed carbon electro atau SPCE. Termodifikasi emas dapat mendeteksi DNA babi dalam makanan dengan sensitivitas tinggi dan batas deteksi hingga 0,1 mikrogram per mililiter. Teknologi ini juga memungkinkan identifikasi cepat terhadap komponen yang tidak diinginkan dalam produk pangan. Juga membantu memastikan kebutuhan terhadap standar halal dan keamanan pangan. Aplikasi lainnya termasuk deteksi pestisida organofosfat yang meningkatkan efisiensi pengujian di laboratorium. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan untuk biosensor berbasis DNA ini. Jadi yang pertama itu pengembangan biosensor DNA terus meningkat, memfasilitasi deteksi berbagai penyakit yang mempercepat proses diagnosis medis. Jadi dalam fasilitas medis sekarang yang modern ini banyak sekali bisa kita lihat bahwa proses diagnosis medis itu hanya memerlukan waktu bahkan hanya paling lama sejam. Dan bisa kita lihat bahwa dalam proses diagnosis medis ini terbukti bahwa dalam perusahaan bidang kesehatan terbukti 80% akurat. Yang kedua yaitu ukurannya yang kecil dan juga biayanya yang terjangkau, menjadikan solusi yang hemat biaya untuk deteksi yang cepat. Yang ketiga, proses pengujian lebih cepat dibandingkan metode konvensional dengan prosedur yang sederhana. Yang keempat yaitu ada penggunaan probe oligonukleotida pendek membuat deteksi DNA target menjadi lebih mudah dan efisien. Jadi penggunaan probe oligonukleotida ini adalah penggunaan yang hanya memerlukan alat yang sangat kecil atau pendek yang jadi membuat deteksi DNA itu jadi lebih mudah. Jadi misalnya ada tempat yang memang sulit untuk dijangkau untuk memasukkan sensor dalam semisal dalam tenaga medis itu, kita bisa memasukkannya kepada rongga-rongga yang sangat kecil, jadi tidak perlu membebani tubuh yang sedang dibedah untuk memasukkan alat yang lebih besar. Yang terakhir yaitu biosensor DNA punya sensitivitas yang sangat tinggi, memungkinkan deteksi DNA meskipun pada konsentrasi yang sangat rendah. Jadi biosensor DNA ini punya sensitivitas yang sangat tinggi. Jadi maksudnya di sini apa? Jadi saat kita mendeteksi DNA, meskipun pada konsentrasinya sangat rendah, hasil yang dikeluarkan itu akan sangat akurat dan juga walaupun sensitivitas sangat tinggi tidak mengganggu efisiensinya. Next. Yang selanjutnya yaitu ada kekurangan.
walaupun memang sensitivitasnya sangat baik, tapi sensitivitas yang dimiliki oleh biosensor DNA ini sangat terbatas karena biosensor DNA dapat mendeteksi target spesifik. Jadi sensitivitasnya itu biasanya kurang dibandingkan dengan metode lain seperti PCR. Yang kedua, stabilitas DNA. DNA dapat terdegradasi atau terpengaruh pada kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi akurasi dan juga deteksi. Yang ketiga ada kompleksitas proses. Kompleksitas proses ini pengembangan dan optimasi biosensor DNA seringkali rumit dan memerlukan waktu yang lama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Walaupun memang hasil yang diinginkan itu biasa lebih akurat, cuman proses yang diperlukan itu memerlukan waktu yang sangat lama. Yang keempat ada waktu analisis. Jadi proses hibridasi dan persiapan sampel membutuhkan waktu yang relatif lama. Reprodusibilitas hasil analisis dapat bervariasi karena faktor pembuatan biosensor dan kondisi lingkungan. Dan yang terakhir ada aplikasi yang terbatas, yaitu lebih cocok untuk sampel cair. Jadi sangat sulit untuk biosensor DNA ini untuk melakukan sampel yang berbentuk padat maupun gas. Jadi memerlukan volume sampel yang cukup besar. Next. Jadi untuk contoh-contoh lain penggunaan sensor elektrokimia yaitu deteksi penyakit genetik dan infeksi. Jadi deteksi penyakit genetik ini biasanya seperti penyakit yang diturunkan dari orang tua ataupun seperti contohnya diabetes seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu deteksi dan identifikasi bakteri atau virus. Jadi karena ukurannya yang sangat kecil, memudahkan kita untuk bisa mendeteksi dan mengidentifikasi bakteri atau virus yang ada dalam tubuh gitu. Nah, untuk yang ketiga uji diagnostik klinis. Jadi pengujian di sini itu banyak dilakukan bahkan untuk di sekelas klinik-klinik yang menjual obat-obatan itu biasanya sudah ada seperti test pack gitu. Nah, yang keempat ada deteksi mutasi genetik, yang kelima ada monitoring terapi pada pasien, dan juga yang terakhir adalah bidang forensik. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bu Fafa atas waktunya. Kami dari kelompok 2 Kimia Dasar, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yay. Makasih ya teman-teman. Udah nih,